Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Katakan, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Sangat di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang menyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Bersemangat di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah melalui apa yang disediakan oleh kemajuan teknologi, yaitu lewat YouTube. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa pakai dalam melakukan ibadah. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Saya mau membacakan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, memerintahkan kita untuk bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ketiga hal yang kita baca tadi adalah 3 hal yang harus ada, senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Senantiasa harus ada dalam segala kondisi. Setiap hari, musim bisa berganti, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, keadaan berganti. Tetapi bersukacita, berdoa, mengucap syukur tidak boleh berganti.
itu harus senantiasa tetap ada di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa terkadang keadaan tersebut, yaitu bersukacita, berdoa, mengucap syukur, tidak selalu ada. Kadang-kadang karena adanya satu kesukaran, kita bisa kehilangan sukacita. Kadang-kadang karena lamanya doa tidak kita terima, kita kemudian berhenti berdoa. Kadang-kadang karena yang kita alami adalah hal yang tidak baik, kita tidak mengucap syukur. Sehingga walaupun kita melihat dalam Alkitab bahwa bersukacita, berdoa, mengucap syukur adalah hal-hal yang harus ada dalam hidup kita. Tapi kita pun harus mengakui pada prakteknya, pada kenyataannya, pada hidup sehari-hari, kadang-kadang ketiga hal itu tidak ada pada kita. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita kebenaran Tuhan, mengajarkan kepada kita harusnya ketiga hal itu bisa tetap ada dalam hidup kita. Tidak peduli bagaimana keadaan, apakah saat ini kita sedang menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, tapi kita tetap bisa bersukacita. Mungkin saat ini kita ada dalam kesibukan yang luar biasa, ataupun doa-doa kita belum kita terima, bukan berarti itu bisa menjadi alasan untuk kita berhenti berdoa. Ataupun kita ada dalam keadaan yang kurang baik, bukan berarti kita tidak mengucap syukur. Jadi, bersukacita, berdoa, mengucap syukur adalah tiga hal yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kalau kita melihat, tadi saya katakan, walaupun tiga hal ini dikatakan firman harus selalu ada, tapi pada prakteknya, pada hal yang kita lihat di dalam kehidupan kita, kadang-kadang hal itu bisa ada, bisa tidak ada. Hari ini mungkin kita bersukacita, kita berdoa, kita mengucap syukur, besok hari karena satu dan dua alasan kita tidak lagi melakukannya. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan contoh orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Kita mulai dengan Paulus. Kalau kita membaca dalam Filipi, surat Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18, Filipi pasal pertama ayat 18, Rasul Paulus berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Apa yang dihadapi, dialami oleh Rasul Paulus saat itu? Dia ada dalam penjara. Karena Kristus, bukan karena kejahatannya. Tambahan lagi dia mendengar kabar bahwa ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus, tidak baik untuk kepentingan diri sendiri. Tapi hal-hal yang mengecewakan itu, hal-hal yang sulit itu tidak membuat Rasul Paulus kehilangan sukacitanya. Bahkan dalam keadaan sukar seperti itu, dia berkata, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kesukaran, kekurangan, penderitaan bukan menjadikan kita kehilangan sukacita. Saat-saat seperti ini menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, bukan berarti kita kehilangan sukacita. Kita bisa tetap bersukacita, haleluya. Kita bisa tetap bergembira, kita bisa tidak takut, tidak cemas. Kita bisa tetap senantiasa bersukacita. Yang kedua, saya mau mengambil contoh seorang tokoh Alkitab bernama Daniel. Tetaplah berdoa. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudari, pada zaman Daniel keluarlah satu peraturan yang tertinggi karena dikeluarkan oleh Raja Darius, Raja Kerajaan Media dan Persia. Peraturan itu melarang setiap orang yang ada pada saat itu menyampaikan doa selain kepada
Raja Darius selama 30 hari. Dan orang yang melanggar peraturan itu akan dibunuh dengan cara dilemparkan ke gua singa. Dan setelah Daniel mendengar peraturan itu tidak membuat dia berhenti berdoa. Dia tetap berdoa. Dikatakan firman Tuhan, saya membacakan dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kematian sekalipun tidak bisa membuat seorang yang bernama Daniel itu berhenti berdoa. Dia tetap berdoa. Dikatakan dia tetap berlutut, dia tetap berdoa, dia tetap mengucap syukur 3 kali dalam sehari. Dan itu terus dia lakukan, tetap dia lakukan. Dan yang ketiga, contoh mengucap syukur, maka saya mengajak kita melihat seorang yang bernama Ayub. Saya akan bacakan dari Ayub pasalnya yang kedua. Di situ dikatakan Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adalah mudah untuk mengucap syukur ketika kita mendapat berkat, ketika kita mendapatkan keturunan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi bagaimana ketika kita kehilangan? Ayub dalam tempo sehari kehilangan seluruh hartanya yang begitu banyak. Dikatakan dia orang terkaya, tapi hilang dalam 1 hari. Dia mempunyai 10 orang anak dan 10-10-nya meninggal dalam waktu 1 hari. Tapi kemudian dia bisa berkata, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Dia bisa menerima kalau Tuhan memberi, tapi dia juga mengucap syukur ketika Tuhan mengambil. Dia bisa mengucap syukur ketika Tuhan melakukan hal yang baik, tapi dia juga bisa mengucap syukur ketika Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat semua yang bisa mendengarkan kebaktian online ini, maka kita bisa melihat bahwa benarlah Alkitab, bahwa bersukacita, berdoa, mengucap syukur adalah sesuatu yang bisa kita lakukan senantiasa. Bukan sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa tidak kita lakukan. Tapi sesuatu yang terus bisa kita lakukan karena kita melihat ada contoh di dalam Alkitab yang senantiasa melakukan ketiga hal tersebut. Mereka senantiasa bersukacita, mereka tetap berdoa, mereka mengucap syukur dalam segala keadaan. Hari-hari ini, apakah kita mau tetap bersukacita? Walaupun ada kesukaran. Walaupun ada begitu banyak batasan hari-hari ini. Tapi maukah kita tetap bergembira? Maukah kita tetap bersukacita? Hilangkan kesedihan. Mulailah tersenyum, mulailah tertawa. Mari kita bergembira, mari kita bersukacita. Jangan sampai kegembiraan, kebahagiaan kita, sukacita kita hilang karena kesukaran yang sedang datang. Mari kita tetap bersukacita. Begitu juga dalam hal berdoa. Mungkin kita dibatasi di dalam hal berdoa dalam hal tempat. Kita tidak lagi ada di dalam gereja, tapi kita bisa berdoa di rumah kita. Bukankah doa itu senantiasa harus kita lakukan? Mungkin banyak waktu lalu kita berdoa dalam jumlah yang banyak, tapi kemudian sekarang berubah menjadi jumlah yang sedikit, yaitu dalam satu rumah atau mungkin kita sendiri. Tapi tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah walaupun mungkin keadaan yang sedang kita hadapi adalah keadaan yang sukar. Saya kemudian mau mengakhiri khotbah ini
dengan bagaimana kita melihat bersukacita senantiasa itu, apa yang bisa membuat kita senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya mulai dengan bersukacita senantiasa. Filipi pasalnya yang keempat, surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau ayat ini datang dari seorang yang sedang dalam kelimpahan, seorang yang sedang dalam kesenangan, mungkin kita bisa menerima dengan mudah. Tapi sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat ini dikatakan oleh seorang yang sedang dalam penjara. Mendengar begitu banyak hal-hal yang menyedihkan, ya, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam pelayanan, tapi dia dengar berita yang tidak baik terjadi di dalam pelayanan. Tapi dia bisa mengatakan dan menasehati kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu dia tegaskan lagi, Rasul Paulus tegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tahukah kita, mengapa kita bisa senantiasa bersukacita? Jawabnya adalah, kalau kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada dalam Tuhan. Kalau kita ada dalam harta kita, maka kita tidak bisa senantiasa bersukacita. Kalau kita ada di dalam hal-hal yang di luar Tuhan, maka sukacita itu akan menjadi sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada. Ya, kalau kesenangan kita dipenuhi, kita sukacita. Tapi kalau tidak dipenuhi, maka kita bersedih hati. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhanlah terdapat kekuatan, kemampuan untuk senantiasa bersukacita, untuk senantiasa berbahagia, untuk senantiasa bergembira. Mengapa kita susah? Kita punya Tuhan. Hal apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita? Mengapa kita seperti tidak ada harapan, sedih? Kita punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi setiap kesukaran kita. Kita punya Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita punya Tuhan yang bukan hanya menjamin hidup kita di dunia, tapi Dia juga menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Jadi apa yang membuat kita harus bersedih? Persoalan apa yang tidak bisa kita selesaikan di dalam Tuhan? Sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat itu, bersukacitalah. Kita harus berbangga, kita harus senang, kita harus bergembira. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Lalu tetaplah berdoa. Kalau saya membaca dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetaplah berdoa karena doa itu besar kuasanya. Ketika kesedihan datang, kesukaran datang, jangan berhenti berdoa. Tapi tetaplah berdoa. Karena apa? Kesukaran kita itu akan kita bisa selesaikan ketika kita berdoa. Ketika doa kita belum dijawab, tetaplah berdoa. Karena Tuhan berjanji bahwa bagi kita yang tetap berdoa, yang tekun berdoa, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Jadi tetaplah berdoa karena doa itu besar kuasanya. Lebih besar dari kesukaran kita. Lebih besar daripada kemampuan kita. Lebih besar dari masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Tetaplah berdoa. Dalam keadaan seperti ini, kita mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berdoa. Tetaplah berdoa, bahkan tambahkan banyaknya, lamanya kita berdoa. Kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat apa yang selama ini kita doakan diberikan oleh Tuhan. Dan terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Ayub pasal 2 tadi, bahwa Ayub berkata kepada istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Suami istri pun Bapak Ibu sekalian harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Tidak ada orang sempurna. Ada kelebihan tapi pasti ada kekurangannya. Dan suami istri harus menerima kekurangan maupun kelebihan. Begitu juga kita.
mengucap syukurlah. Kalau Tuhan melakukan hal yang baik kepada kita, ataupun ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, menurut kita loh, tapi menurut Tuhan, Dia melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Dengan itu, maka kita mempercayai bahwa Tuhan mengendalikan semua yang terjadi. Bahwa Tuhan melakukan, merancanakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Baik ya, sesuatu yang menyenangkan kita ataupun sesuatu yang menyedihkan kita. Hal yang baik ataupun hal yang buruk, itu terjadi dalam rancangan Tuhan. Dan kalau itu dalam rancangan Tuhan, maka itu pun ada dalam kendali Tuhan. Bukankah persoalan kesukaran yang sedang kita hadapi itu ada dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, tapi juga dalam kuasa Tuhan. Artinya, Dia berkuasa menjaga kita, Dia berkuasa memberikan kemampuan kepada kita. Dengan mengucap syukur dalam segala sesuatu, maka kita mempercayai bahwa kesukaran yang terjadi sekalipun itu diizinkan Tuhan. Tetapi Dia juga sudah memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita bisa menghadapi kesukaran itu. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita tidak mempersalahkan Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Tapi kita mempercayai, walaupun kelihatannya sepertinya jalan itu tidak kalau kita lihat secara manusia kita kayak tidak menunjukkan ya arah yang benar, tujuan yang benar. Tapi ketika kita jalani itu, yaitu kita tetap mengucap syukur dalam hal itu, maka kita mempercayai bahwa walaupun kelihatannya tidak baik, tapi ketika kita jalani, maka ada sesuatu yang sangat baik yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kesukaran seperti yang kita sedang hadapi, mari kita mengucap syukur. Karena apa? Kita mempercayakan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak salah mengizinkan hal seperti ini. Lalu yang kedua, kita mempercayai pasti ada jalan keluar Bapak Ibu sekalian. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Akhirnya, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Lalu setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat Tuhan baik.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya dalam ibadah Tuhan memberkati kami semua. Karena itu kami mohon berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan dalam menghadapi masa sukar yang ada sekarang ini Tuhan. Selamatkan kami Tuhan, jauhkan sakit penyakit dari kami Tuhan, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala kami, keluarganya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami Tuhan Yesus. Cukupkan juga setiap kebutuhan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan, kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan dalam kesukaran yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi pemerintahan kami, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk mereka bisa mengambil Tuhan kebijaksanaan supaya membawa bangsa ini bisa bebas dari segala sakit penyakit yang sedang datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami percaya masa-masa sukar ini, tetapi kami melihat perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan tetap bersuka cita, kami akan tetap berdoa, kami akan tetap mengucap syukur, karena itu dikehendaki Tuhan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati ini, dan kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Kan kami alaskan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.